semuanya, apa kabar? Ya di kota Jakarta sekarang lagi gerimis-gerimis manja ya. Ini bikin orang cepat lapar, tapi mudah-mudahan semua apapun yang terjadi dalam keadaan sehat. Saya Karo, sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga di pojokan, sudah siap menemani kita hari ini. Kita ke pojokan dulu, untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa yang lagi rame? Masih sama kayak kemarin ya, beritanya yang seputar ibu, mertua, menantu, dan anak. Kita saling sindir gitu ya. Ini kayaknya ini gara-gara ini masih bersambung kayaknya ya. Jadi ibunya Indah Permatasari gitu ya, yang menikah dengan Arie Kriting itu kan sempat tidak disetujui oleh ibundanya Indah gitu ya. Kemarin ibunya Indah kan cerita kabar bahagia adiknya Indah itu menikah dengan kayaknya menantunya yang anak yang kedua ini tuh dia lebih srek gitu ya. Gitu dah, maka dibanding-bandingin sama Indah gitu. Ini masih berlanjut rame ya. Ini kayaknya sih kita menuju pada pernah nih di bulan Januari 2023 ibunya Indah tuh sempat menyindir gini bahwa dia bilang gini, mentil Indah Permatasari tidak bahagia, salah satunya karena tinggal di rumah di pojok Ragunan. Katanya jangan pura-pura bahagia aja gitu, padahal tinggal di pojok Ragunan. Itu sempat ada ya si Indah sama Arie Kriting tuh bikin konten juga, kamu bahagia nggak? Bahagia gitu, kamu bahagia nggak gitu kan ya. Nah kemarin Arie Kriting sama Indah tuh bikin TikTok. Sebenarnya sih TikToknya biasa aja ya, karena dia lagi update rumah baru mereka yang mewah, megah, tingkat ya kan, kamarnya gede-gede gitu ya. Nah itu jadi rame deh netizen di bawah situ. Coba kita lihat seperti apa sih konten TikToknya Arie Kriting berikut ini. Meskipun sederhana ya, merendah sekali. Tapi kalau di pojokan Ragunan, kawasan Ragunan itu tanahnya gede-gede loh ya. Rumahnya gede-gede loh, harganya lumayan mahal ya. Dari aku yang suka jualan properti. Oke baik. Dan kemarin ibunya Indah tuh ketika dia banyak diundang di infotainment bercerita tentang kebahagiaan dan soal membanding-bandingkan antar menantu gitu ya, itu banyak dihujat oleh netizen. Terus jawabannya ibunya Indah juga marahin netizen, bilang udah netizen ngapain sih gitu mengeluarkan kemarahan ke aku, mendingan beres-beres rumah katanya gitu ya. Karena musuh dia tuh bukan netizen, musuh dia tuh adalah keriting nih. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Untung rambut aku lurus. Daniel, rambut kamu keriting ya? Itu hati-hati kamu. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah nih ya. Intinya cuma satu, emaknya tuh pengen punya mantu yang mirip Nicholas Saputra katanya gitu. Jadi mau baik mau penyayang tuh bakal kalah katanya gitu lah. Nicholas kenapa punya keriting juga ya? Oke, lanjut berikutnya. Nah, sebenarnya sang ibu sudah mengakui kalau anaknya bahagia sama Arie tapi masih gengsi katanya. Lanjut berikutnya, mertua panik di pojokan. Lanjut, bukan keturunan dingrat ataupun bangsawan, kita perintis bukan pewaris. Oke, lagi berikutnya. Laki-laki paling sabar berhadapan dengan mertua. Arie Kriting dibilang laki-laki paling sabar di hadapan mertua. Ya nggak tahu deh, kita nonton aja di pojokan ya. Yang berikut, nah ini kita undang, ini juga laki-laki yang sedang menghadapi gugatan hukum, lagi dalam proses perceraian juga. Kemarin pihak calon mantan istrinya sudah memberikan statement, bahkan sudah menggelar press conference. Kemarin juga Rizal Jibran ini sudah dipanggil pihak kepolisian, ditanyai beberapa pertanyaan seputar tuduhan yang diarahkan kepadanya. Salah satunya adalah dugaan adanya KDRT. Langsung kita tanya ke sumbernya. Kita lihat dulu profilnya Rizal Jibran berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Rizal Jibran ya. Ini sudah dengan status barunya ya. Jadi sudah single lagi ya, oke. Karena ada banyak berita di luar sana, komentar netizen juga banyak. Langsung kita dudukan di kursi ini karena kita ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu, Rizal Jibran, ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Rizal Jibran, suami nggak bertanggung jawab? Salah. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat bikin acara nikahan elit, nafkahin istri sulit? Hoax. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat ganteng sih, tapi aslinya manipulatif? Hoax. Fake semua. Tapi dibilang ganteng, setuju ya? Kalau ganteng. Oh iya. Kalau manipulasinya enggak, maksudnya apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat gini? Pantes ditolak cewek 10 kali, soalnya udah pada tahu tabiat aslinya emosian. Masa bodoh. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat soalim, padahal sering sindir-sindir orang di sosial media? Oh enggak main sosial media. Hah? Enggak main sosial media. Main sosial media tapi enggak pernah kepoin. Enggak pernah. Media. Tapi nyindir pernah?
Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Nyindir siapa itu? Ayat-ayat ditujukan untuk siapa? Enggak dong, buat saya sendiri. Oh, buat Rizal Gibran, silakan duduk bergabung bersama kuasa hukumnya. Ada Bang Denny Lubis, kuasa hukumnya sudah mendampingi. Dan ini Bang Denny Lubis ini yang mendampingi untuk kasus tuduhan laporan soal KDRT ya? Iya, semua. Semua perceraiannya juga ya. Perceraian sudah diputus minggu lalu? Sudah ya. Oke. Nah, ini ada artikelnya yang mau kita tanya nih, bunyinya adalah Rizal Gibran diperiksa polisi dugaan KDRT di tengah proses cerai, siap laporkan balik sang istri. Memang ada rencana gitu untuk melaporkan balik? Silakan Bang Denny. Ya, oke, silakan Bang Denny, gimana? Iya, kita sampai saat ini masih menganalisa, mengkaji atas apa yang kemarin yang kita temukan ketika proses lidik. Rizal dipanggil. Nah, di situ kan baru kita ketahui peristiwa hukum mana yang dimaksud oleh Sarah yang dilaporkannya terhadap KDRT itu. Ternyata itu adalah waktu kejadian adalah di bulan Maret. Padahal Maret itu kan masih mesra-mesranya. Maret tuh awal-awal pernikahan ya? Awal pernikahan, masih minggu pertama, minggu kedua, itu yang dilaporkan. Nah, yang kedua, setelah kita melihat, tidak ada sedikit pun unsur yang memenuhi adanya kekerasan, tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Rizal. Karena itu memang kondisinya adalah kondisi yang sangat normal lah ya. Normal dan romantis lah, masih 2 minggu kan begitu. Oh, itu menurut Rizal begitu. Iya, tapi kan dibilang ternyata yang dilaporkan dari bulan Maret. Padahal sebenarnya apakah ada juga kejadian lain di bulan-bulan yang lain? Ya kan mereka menikahnya Februari. Iya. Nah, laporan itu adalah peristiwa di bulan Maret. Nah, sedangkan Maret berikutnya sampai kemarin mereka Desember, November kan beliau yang menggugatnya perceraian. Kenapa? Dan itu tidak ada kejadian berantem yang melibatkan kontak fisik gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kata-kata. Karena gini ya, saya tipikal orang kalau saya masih memberitahu sebagai seorang imam di rumah tangga ya, itu artinya saya masih sayang. Kalau saya marah, saya diam. Kalau saya kecewa, saya pushback, menghindar, tidak ketemu ya, untuk menghindari konflik. Dan sebenarnya sudah 3 kali loh saya itu menghindar keluar dari rumah untuk tidak terjadinya konflik, sudah 3 kali gitu. Nah, sebenarnya kan abis itu kamu yang menggugat cerai kan, di dalam waktu pernikahan yang ya cukup sebentar sih kalau menurut kita gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya, apa kan nggak bisa diperbaiki kan seorang imam gitu kan. Banyak yang mengatakan bahwa ya pernikahan itu kuncinya ada di imamnya. Kalau memang ada yang tidak berkenan ya memang bagaimana cara mengkomunikasikan membangun rumah tangga. Apa menurut kamu kenapa ini tidak bisa diperbaiki? Ya karena dalam rumah tangga sudah ada 2 nakoda, susah ya untuk dua nakoda. Siapa satunya? Iya, aturan-aturan yang kita bentuk gitu kan selalu ditabrak ya susah gitu kan. Dan ada faktor X, ada pihak-pihak luar yang mengintervensi dalam rumah tangga ini. Itu yang membuat saya merenung dan sampai saya memutuskan untuk menghindar dulu gitu dari rumah gitu. Dari sejak menghindar baru langsung ada gugatan cerai waktu itu? Yang ketiga kali ya. Yang kedua itu agak lama justru, hampir 1 bulan saya tinggalin di. Jadi nggak ketemu? Nggak ketemu. Saya taruh gitu kan untuk kita evaluasi, tapi akhirnya beliau datang lagi ke Jakarta. Beliau yang datang ke Jakarta dan kondisi kita udahlah ya kita redam lagi dan ya ada konflik lagi. Konflik terus dan untungnya mungkin ya nantilah proses hukum aja deh. Untungnya ada bukti rekaman. Ada. Kita lihat aja nanti. Ada bukti-bukti bahwa segala yang dituduhkan itu tidak benar gitu. Kita lihat aja nanti. Oke, jadi Bang Denny lagi bahwa ini kan ada ya wacana ingin melihat apakah ada yang bisa dilaporkan balik. Kalaupun kira-kira nanti ada laporan balik, berarti pasal yang dikenakan pasal apa? Yang pasti karena kita lihat peristiwa hukum itu tidak ada tindak pidananya, seolah-olah mereka menyampaikan di muka publik ada tindak pidana itu, makanya kita lagi menunggu nih. Ini kan proses lidik untuk mengetahui apakah tindakan ini tindak pidana atau tidak, atau yang wajar. Jadi nunggu proses ini selesai, kalau tidak terbukti baru akan diajukan. Iya, dalam dekat ini itu yang pertama terhadap apa pernyataan dia. Tetapi yang kedua adalah dampak daripada pernyataan-pernyataan beliau ini yang terus menyerang kehormatan oleh Rizal Gibran, sehingga inilah dan keluarga besar ya. Dan keluarga besar. Nah, inilah yang sedang kita rumuskan persoalan itu. Oke, baik, kita cuplik dulu ya sedikit dan langsung kita mau klarifikasi ke Rizal Gibran. Kita sudah pernah mengundang Sarah gitu ya. Ada beberapa hal yang dia sampaikan, kejadian-kejadian yang kemudian juga menjadi pemicu untuk dia melaporkan. Kita lihat berikut ini.
Priwet itu udah sedikit demi sedikit karakter aslinya kelihatan gitu. Seperti apa? Seperti emosinya yang nggak terkontrol gitu. Tapi itu baru marah aja emosi. Iya, Belum ada fisik. belum kan masih foto priwet. Saya sebenarnya pengen cerita sama keluarga, cuma saya kan orangnya tertutup ya. Jadi ya saya pendam sendiri awal-awal gitu. Tapi setelah saya mengalami maaf ya kekerasan seksual itu ya saya sempat mau lapor itu, cuma ya ada ancaman gitu. Kamu sempat mau lapor ke pihak yang berwajib. Dia suka berubah-berubah gitu, apa namanya kepribadiannya gitu. Jadi sesaat baik, sesaat emosinya nggak terkontrol. Jadi saya agak bingung juga gitu loh. Setelah melakukan kekerasan itu dia minta maaf, tapi diulang-ulang terus. Poin pertama ya, benarkah bahwa pada saat foto prewedding memang sudah ada konflik gitu? Kamu sempat mengucapkan kata-kata kasar ditujukan ke Sarah? Jadi kan tidak mungkin ada konflik kalau tidak ada pemicunya. Ya. Dan di sini memang biasanya kan kalau sebelum pernikahan itu kan adalah percikan-percikan wajar lah umum lah gitu kan. Jadi pada saat itu ada permasalahan mengenai undangan gitu. Masalah undangan yang mana undangan itu sudah di ACC oleh pihak keluarga Sarah gitu. Nah, itu vendornya di Surabaya. Dan itu saya ada chat buktinya semua sekali di vendornya orang Surabaya gitu kan. Nah, seharusnya kalau ada kesalahan tulis gitu kan, harusnya koordinasi ke saya karena vendornya kan dari saya. Yeah. Nah, ini langsung ditabrak ke vendornya gitu. Sehingga ditabrak ke vendornya marah ke saya gitu. Nah, pada saat itu justru ada waduh ini agak sedikit tegang yang sebenarnya justru saya yang akan membatalkan pernikahan. Saya sudah beli tiket dan divisi departemen WO undangan itu ada orangnya di situ lagi duduk lagi ngerekam Mbak Heni Mona dan saya disabar-sabarin untuk tidak ke Surabaya untuk membatalkan. Itu yang sebenarnya terjadi dan itu ada bukti. Tapi benar bahwa sempat terlontar kata-kata kasar. Oh, nggak ada. Pokoknya saya bilang, saya kalau menyelesaikan masalah, oke saya akan datang kita selesaikan. Gitu. Oh, jadi nggak ada tuh kata-kata kasar yang keluar. Hanya sempat terjadi nggak, untuk gini, membatalkan. saya kalau ngomong memang intonasinya tinggi ya karena saya orang Arab ya tinggi gitu. Tapi bukan ada kata-kata mutiara itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oke. Yang kedua yang berikutnya bahwa kamu tuh orangnya suka berubah gitu ya. Kadang manis, kalau udah habis marah banget, habis itu minta maaf, and then so sweet lagi gitu. Yang kayak gitu-gitu deh. Benarkah? Sebenarnya saya punya banyak bukti yang sebenarnya berbalik semuanya. Begitu. Kamu punya bukti bahwa itu berbalik. Jadi, punya. Oke, dua-duanya berarti punya hal yang gini ya, apapun yang didalilkan itu harus dibuktikan. Untuk saat ini saya tidak akan mencari pembenaran, gitu kan ya. Karena nanti aja ikuti kalau saya mau ngutip satu aja deh kata Ali bin Abi Thalib, kita nggak perlu menjelaskan diri kita karena orang yang mencintaimu tidak membutuhkan itu, orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi ya sudahlah, kita akan nanti akan ada wadah-wadahnya untuk membuktikan itu. Benarkah bahwa kamu pernah memberikan ancaman gitu, ancaman yang mengancam keselamatannya kalau dia sampai melaporkan hal-hal itu baik kepada keluarga maupun kepada pihak yang berwajib? Tidak ada. Tidak ada. Kan saya tadi bilang, saya kalau marah itu diem. Kecewa saya pergi. Dan itu udah 3 kali saya pergi. 3 kali kamu pergi? Saya 3 kali menghindar. Jadi kalau kamu ada apa-apa kamu kasih tahu gitu ya. Kalau masih nggak berhasil, ya sudah saya diam. kamu diam. Ya. Masih nggak ini juga kamu pergi. Ya. Kamu pergi gitu. Ya. Nah ini ada juga yang dia ceritakan salah satu ya hal yang kemudian memicu kamu mengajukan gugatan cerai yang dia kaget gitu adalah sebuah dimana dia ngerasa kok aku bingung ya, aku mau berobat gitu, aku udah minta izin katanya mau berobat ke alternatif. Tapi begitu dibawa ke alternatif pulang dimarahin. Habis itu tiba-tiba diusir terus ada muncul gugatan baru. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Betul seperti itu? Nggak seperti itu sih. Cuma kalau aku buka di sini jadi gimana ya? Karena aku berdasarkan bukti semuanya kan. Jadi bukan jadi karena tidak pengusiran itu tidak ada. Pengusiran itu tidak ada. Tidak ada karena posisi saya pada saat itu tidak ada di rumah. Kamu ada di Malang. Saya di Malang. Dia ada di rumah kalian di saya. Jakarta. Iya, gitu. Tidak diusir. Tidak diusir. Justru saya ada komunikasi yang terekam jejak digital. Saya bilang tunggu. Saya mau balik ke Jakarta, saya mau ngomong dengan kalian. Ngomong itu dalam arti? Saya mau berbicara dengan dia dan orang tuanya, tapi saya balik ternyata udah nggak di rumah. Oh gitu, oke. Jadi kamu mengajukan gugatan cerai itu karena dia tidak ada di rumah? Iya, dan semua barang-barangnya dibawa. Oh, jadi itu yang memicu kamu mengajukan gugatan? Kalau pemicunya sih sebenarnya udah akumulasi ya. Akumulasi dengan faktor X-nya yang sangat banyak. Oke. Saya nggak bisa jelaskan. Tapi pada saat kamu mau tunggu saya mau ketemu, itu sebenarnya sudah ada keputusan mencerai kah? Belum?
Belum. Tapi itu ketika dia pergi semakin menguatkan Iya, gitu ya. menguatkan. Oke, ini kan udah selesai nih perceraiannya. Inti apa ya? Iya. Ini kan sebenarnya proses cerai sudah gitu kan. Iya. Ya, kan prosesnya sudah selesai, tapi kan kemudian gugatannya dari pihak sana kan muncul sesudah kamu mengajukan gugatan cerai di bulan November. Apa sih sebetulnya menurut kamu yang terjadi sehingga ini tiba-tiba ada gugatan sesudah gugatan cerai? Ini udah cerai terus baru muncul lagi gugatan ketidakpuasan atau adanya tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Ada apa sih sebetulnya? Gimana Bang? Ada apa ya? Ya, justru kita di situ kan proses itu sampai berbulan-bulan sehingga tiba-tiba di Februari itu dia melaporkan. Padahal itu tidak masuk dalam agenda dalam proses Dalam materi gugatan? Tidak ada proses itu. Karena memang Rijal ini karena sudah tidak tahan lagi membina sakinah mawadah warohmah itu, makanya dia masukkan di November. November, Desember tidak ada masalah. Tidak ada. Itu sudah ada persidangan ya? Sudah proses persidangan. Sudah tinggal 2 lagi kesimpulan sama putusan. Sehingga makanya kita bilang di akhir mau menunggu putusan, kenapa muncul itu? Persoalan dia ada masalah rekonvensi dia, itu kan biar hakim nanti yang memutuskan. Rizal ini patuh dan taat, makanya dia memilih pengadilan agama lah solusinya. Seperti itu. Jadi materi itu sebenarnya tidak pernah muncul di dalam gugatan perceraian sebetulnya ya, adanya kekerasan. Sorry. Materi itu ada, tapi sudah terbantahkan semua oleh hakim. Oh, jadi yang mengajukan pihak sana di dalam gugatan perceraian sudah terbantahkan tuh di dalam pengadilan kan agama. Udah turun putusan, kita tinggal lihat aja seperti apa. Nah, itu aku sempat nanya ya, lama banget sih prosesnya. Dari November, Desember, Januari, Februari. Panjang gitu ya. Ada yang tidak sepakat gitu? Bukan. Karena kan ada di Desember itu akhir tahun. Oh, jadi sayanya yang keluar kota, terus habis gitu juga hakimnya ada kegiatan juga. Jadi kejedanya di situ aja sih. Tetap aja lama kalau udah sepakat. Emang ada ketidaksepakatan? Setelah yang berikut ini kita bahas. Tetap di Rumah.